Sumeria adalah peradaban kuno yang terletak di Mesopotamia. Wilayah tersebut sekarang berada di negara Irak. Peradaban ini adalah menjadi salah satu sumber sejarah peradaban dan budaya dunia. Sumeria adalah salah satu bangsa pertama yang menggunakan sumber daya alam untuk kehidupan masyarakat sejak zaman Neolitikum. Tak hanya itu, mereka juga dikenal sebagai negara pertama yang menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi. Berikut ini 6 fakta menarik lainnya tentang peradaban kuno Sumeria. Pertama, bangsa Sumeria memiliki kota terbesar di dunia pada masanya. Asal-usul peradaban Sumeria di Mesopotamia masih diperdebatkan, tetapi bukti arkeologi menunjukkan bahwa mereka membentuk beberapa negara kota pada milenium keempat sebelum Masehi. Mereka biasanya terdiri dari kota metropolis bertembok yang didominasi oleh zigurat, sebuah kuil berbentuk piramida bertingkat yang terkait dengan agama kepercayaan bangsa Sumeria. Rumah mereka dibangun dari alang-alang atau batu bata lumpur dan saluran irigasi yang kompleks digali untuk memanfaatkan air dari sungai Tigris dan Efrat untuk pertanian. Beberapa negara-negara kota Sumeria terpenting di masa itu adalah Eridu, Ur, Nippur, Lagas, dan Kish. Tetapi salah satu yang tertua dan terluas adalah Uruk, dengan pusat perdagangan yang makmur dengan tembok pertahanan sepanjang 6 mil dan populasi 40.000 hingga 80.000 orang. Dan pada puncaknya sekitar 2800 sebelum Masehi, kota Uruk diperkirakan merupakan kota terbesar di dunia. Kedua, satu-satunya raja wanita yang pernah memerintah di Mesopotamia. Salah satu sumber informasi terbesar tentang Mesopotamia kuno adalah List King atau Daftar Raja. Prasasti ini yang mendokumentasikan nama dan pemerintahan sebagian besar penguasa Sumeria kuno. Daftar ini dikatakan antara fakta sejarah dan mitos. Salah satu isinya adalah, raja kuno dikatakan telah hidup 43.200 tahun, dan termasuk putri Sumeria yang bernama Kubaba, seorang pelayan bar yang kemudian memerintah negara kota Kish sebagai raja sekitar 2500 sebelum Masehi. Sangat sedikit yang diketahui tentang pemerintahan Kubaba atau bagaimana dia naik ke tampuk kekuasaan, tetapi menurut prasasti dia dipuji serta menjayakan negara kota Kish dan mampu memerintah selama 100 tahun. Ketiga, bangsa Sumeria juga dikenal sebagai pembuat bir pertama dalam sejarah. Bersamaan dengan tulisan, roda, bajak, kode, dan sastra, bangsa Sumeria juga dikenang sebagai pembuat bir. Arkeolog telah menemukan bukti pembuatan bir Mesopotamia yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi. Teknik pembuatan bir mereka masih menjadi misteri, tetapi bir pilihan mereka tampaknya merupakan campuran berbahan ramuan berbahan barli yang kental dan kuat yang harus dihembuskan melalui sedotan penyaring khusus. Orang Sumeria menghargai bir mereka karena bahan-bahannya yang bergizi dan menyebutnya sebagai kunci mendapatkan kebahagiaan dan hati yang puas. Keempat, orang Sumeria adalah pedagang yang sering bepergian jauh. Wilayah bangsa Sumeria di Mesopotamia sebagian besar tidak memiliki kayu, batu, dan mineral. Kondisi ini menyebabkan bangsa Sumeria mendirikan salah satu jalur perdagangan paling awal dalam sejarah, baik melalui darat maupun laut. Mitra dagang utama mereka adalah salah satunya Pulau Dilmun sekarang Bahrain, yang memonopoli perdagangan tembaga.
Selain itu, pedagang mereka juga melakukan perjalanan selama berbulan-bulan ke Anatolia dan Lebanon untuk mengumpulkan kayu cedar, dan ke Oman dan India untuk mendapatkan perhiasan berupa emas dan batu mulia. Orang Sumeria sangat menyukai permata lapis lazuli, permata biru yang digunakan dalam seni dan perhiasan, dan ada bukti bahwa mereka melakukan perjalanan hingga ke Afghanistan. Sejarawan juga menyebutkan bahwa referensi Sumeria untuk dua negara perdagangan kuno yang dikenal sebagai Magan dan Meluha adalah Mesir dan Ethiopia. Kelima, pengukuran dan matematika Sumeria masih digunakan. Awal dari 60 detik dan 60 menit dapat ditelusuri kembali ke Mesopotamia kuno. Bangsa Sumeria menggunakan struktur seksagesimal berdasarkan kelompok ke-60. Sistem angka yang mudah dipisahkan ini kemudian diadopsi oleh orang Babilonia kuno, yang menggunakannya untuk membuat perhitungan astronomi bulan dan tahun. Base 60 kemudian dihapus, tetapi warisannya tetap hidup dalam hitungan jam dan menit. Sisa-sisa lain dari sistem gender Sumeria bertahan dalam bentuk pengukuran spasial, seperti lingkaran 360 derajat dan kaki 12 inci. Keenam, budaya Sumeria telah lama hilang hingga akhirnya ditemukan kembali pada abad ke-19. Setelah pendudukan Mesopotamia oleh orang Amori dan Babilonia pada awal milenium kedua sebelum Masehi, bangsa Sumeria secara bertahap kehilangan identitas budaya mereka, dan tidak ada lagi sebagai kekuatan politik. Semua pengetahuan tentang sejarah, bahasa, dan teknologi mereka, bahkan nama mereka pada akhirnya akan dilupakan. Rahasia mereka terkubur di gurun Irak hingga abad ke-19, ketika para arkeolog Prancis dan Inggris, yang mencari bukti Assyria kuno, akhirnya menemukan artefak Sumeria. Ilmuwan seperti Henry Rawlinson, Edward Hinks, Julius Oppert, dan Paul Haupt kemudian memimpin penelitian tentang bahasa dan kode Sumeria. Hasilnya memberikan pandangan dan gambaran kepada sejarawan tentang sejarah dan sastra Mesopotamia awal, yang telah lama hilang. Sejak saat itu, para arkeolog lainnya terus melakukan penelitian tentang bangsa Sumeria. Sampai saat ini telah ditemukan banyak karya seni, tembikar, dan patung Sumeria, serta sekitar 500.000 prasasti, yang sebagian besar belum diterjemahkan.